Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar. Di Breaking News update COVID-19 di Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Untuk edisi hari ini di hari Selasa 19 Mei 2020, sahabat Jawa Timur, kita mulai dari laporan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jamin kebutuhan pangan seluruh warga RW 12 Desa Waru yang melakukan isolasi mandiri. Selengkapnya bersama Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar rapid test di RW 12 Desa Waru, Kecamatan Waru, yang sebelumnya dilaporkan terdapat 15 warga positif terpapar COVID-19. Dari hasil rapid test terdapat 54 warga yang ternyata dinyatakan reaktif COVID-19. Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, saat ditemui pagi ini di Pendopo Delta Wibawa menjelaskan, saat ini sampel telah dikirimkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan swab dan hasil tesnya bisa ditunggu 3 hari ke depan. Untuk itu Polresta Sidoarjo bersama dengan instansi terkait memperlakukan isolasi mandiri kepada seluruh warga di RW 12 ini. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat ditemui kemarin menjelaskan, Polresta bersama dengan Kodim 0816 Sidoarjo akan menjamin kebutuhan pangan seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri dan salah satunya dengan membangun sentra pangan. Dalam kesempatan ini, Sumarjo juga menegaskan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dari warga RW 12 ini, ada yang diperbolehkan untuk keluar melakukan aktivitas, akan tetapi khusus untuk warga yang hasil rapid testnya dinyatakan non-reaktif. Isolasi mandiri akan dilaksanakan sampai kondisi bisa benar-benar membaik. Jika perkembangan masih belum memungkinkan, maka isolasi mandiri akan tetap diberlakukan. Sumarji juga menegaskan penyebaran COVID-19 dan hasil rapid test yang cenderung tinggi di RW 12 ini merupakan klaster tahlilan, bukan karena pembukaan peti jenazah positif COVID-19 seperti yang ramai diberitakan. Sementara itu untuk data saat ini di Kabupaten Sidoarjo, untuk ODP sudah menyentuh angka 968, PDP 320, positif COVID-19 322 orang, 33 korban dilaporkan meninggal dan 19 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Sidoarjo kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Ari Kusuma dari Persada FM. Putus penyebaran corona, kemana Kabupaten Blitar anjurkan kawasan zona merah tidak gelar sholat id berjamaah. Ari. Guna memutus penyebaran virus corona, masyarakat diminta tetap mematuhi segala himbauan dari pemerintah pusat. Karena di tengah peredaran corona, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan demi menekan laju virus baru. Di antaranya tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Humas Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Blitar Jamil Masyadi mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, telah disepakati bersama untuk kawasan zona merah seperti Kecamatan Srengat, Wates, Ponggok, Sanan Kulon, Legok, Selopuro, Bakung, Panggung Rejo, dan Kesamben dianjurkan melaksanakan sholat id di rumah. Himbauan itu atas pertimbangan adanya jumlah ODP, PDP maupun pasien terkonfirmasi positif corona supaya tidak membahayakan kesehatan lainnya ketika keluar rumah, apalagi mengikuti sholat berjamaah. Ia juga meminta bagi wilayah yang menggelar sholat sunnah lebaran diwajibkan berkoordinasi dengan tim gugus tugas setempat agar pelaksanaannya sesuai SOP protokol kesehatan. Monggo koordinasi dengan tugas kesehatan di mana zona merah yang menurut kriteria syariat, makanya memang benar-benar di situ penyebaran virusnya tidak terkendali. Jamil berharap menyikapi situasi terkini masyarakat diminta tidak mengkaitkan dengan sesuatu hal negatif, melainkan ikut mendukung semua peraturan pemerintah dalam menanggulangi virus corona. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Risma Erina yang mengabarkan pasar masih ramai. Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar berharap ada satgas khusus tangani masalah pasar. Risma.
Sejak beberapa hari terakhir, DPRD Kabupaten Blitar melakukan pengawasan dalam daerah, salah satunya melihat kondisi di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Blitar. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, Panoto, mengatakan hasil pantauannya di beberapa pasar baik di wilayah barat maupun timur, ternyata kondisinya masih tetap ramai, sehingga ia berharap gugus tugas penanganan COVID-19 membuat satgas khusus untuk menangani permasalahan pasar tersebut. Dengan demikian diyakini penyebaran COVID-19 dapat berjalan maksimal. Nantinya, Satgas khusus itu akan memantau di seluruh pasar, utamanya di daerah perbatasan dengan daerah lain, seperti di Belingi, Kademangan, dan lainnya. Sementara itu, sebelumnya Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto MM, sudah memastikan bahwa checkpoint yang didirikan telah menjalankan tugasnya dengan maksimal, baik di perbatasan maupun di tempat lain. Selain itu, juga sudah ada petugas yang rutin memantau pasar agar menerapkan protokol kesehatan. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, Ibu PDP, anak dievakuasi. Selengkapnya bersama Agustin. Berusia 26 tahun asal Loceret dievakuasi ke RSUD Nganjuk. Hal tersebut menyusul hasil rapid test terhadap dirinya yang menyatakan reaktif atau positif. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengatakan perempuan tersebut merupakan anak dari pasien dalam pengawasan atau BDB yang meninggal pada hari Jumat 15 Mei 2020 dan ibunya berusia 55 tahun punya riwayat bepergian ke Pacitan. Dan ibu yang berstatus PDB tersebut hasil rapidnya juga reaktif. Dan jika memang ibu dievakuasi ke RSUD Nganjuk dalam kondisi sakit, sang anak saat dievakuasi kemarin dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan adanya gejala sakit seperti demam atau keluhan sakit lainnya. Karenanya, hingga kemarin sore gugus tugas belum menetapkan statusnya apakah PDB menyusul status sang ibu atau tidak. Dan untuk status yang bersangkutan masih menunggu hasil dari rumah sakit. Selain perempuan asal Loceret, total ada 14 orang berstatus PDB yang meninggal dunia. Adapun total PDB sebanyak 62 orang, sebanyak 24 diantaranya sudah selesai proses pengawasannya, kemudian 24 lainnya masih diawasi. 7 orang yang diawasi merupakan PDB baru. 7 PDB baru masing-masing berasal dari Kertosono, sebanyak 4 orang, yakni laki-laki berusia 23 tahun, 29 tahun, dan 30 tahun, serta perempuan 26 tahun yang kini dirawat di RSUD Kertosono. Untuk 4 orang dari Kertosono sudah di rapid test dan hasilnya reaktif, sedang 3 PDB lainnya dirawat di RSUD Kertosono. Mereka adalah perempuan 17 tahun asal Tanjung Anom punya riwayat pneumonia, perempuan 77 tahun asal Sukomoro punya riwayat pneumonia dan jantung, dan laki-laki 34 asal Rejoso punya keluhan pneumonia. 3 yang dirawat di RSUD Nganjuk tersebut belum dirapid. Di luar penambahan PDB tersebut, orang dalam risiko atau ODR di Nganjuk juga terus naik. Total ada orang yang berisiko terpapar corona mencapai 33.147 orang, sementara orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 686 orang atau berkurang 1 dibanding sebelumnya sebanyak 687 orang. Pengurangan OTG menurut Hendri karena 1 orang tersebut berubah statusnya menjadi PDB, adapun untuk ODB tetap berjumlah 85 orang. ODB yang dipantau ada 16 orang, namun 8 orang lainnya selesai pemantauannya dan 1 orang meninggal dunia. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Ya, dari Ersal Nganjuk kita bergeser ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suramadiun. Jumlah kasus positif COVID di Madiun bertambah. Selengkapnya Kiki. Larangan pemerintah Kota Madiun untuk tidak berpergian keluar kota ada benarnya. Satu lagi kasus positif COVID-19 di Kota Pendekar karena memiliki riwayat berpergian keluar kota. Kali ini bertambah 1 kasus positif warga Kelurahan Mojorejo berusia 55 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Diketahui yang bersangkutan memiliki riwayat dari Kota Batu. Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Madiun Nur Aflah saat video conference bersama awak media mengatakan warga positif COVID-19 ini masuk RSUD Dr. Sudono sejak 6 Mei lalu, namun sudah merasakan adanya gejala sejak 2 hari sebelumnya. Yang bersangkutan dilakukan swab test pertama pada 7 Mei lalu dan baru keluar hari kemarin. Oleh karena itu, yang bersangkutan sudah masuk status pasien dalam pengawasan atau PDP sebelumnya. Jadi sore ini saya menyampaikan rilis untuk tambah 1 orang konfirmasi positif untuk Kota Madiun. Jadi yang bersangkutan ini merupakan dari Batu Malang.
Jadi riwayat perjalanannya dari Batu, terus selama 10 hari menunggu kakaknya yang sakit ya di rumah sakit Batu. Mulai sakit tanggal 4 Mei, terus masuk rumah sakit tanggal 6 Mei. Swabnya dilakukan swab pertama yaitu tanggal 7 Mei. Yang positif tambahan satu ini dari Kelurahan Mojorjo, Kecamatan Taman. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 19 Mei sebanyak 1.156 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.012 selesai pemantauan, 93 orang tanpa gejala, 72 selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 60 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Ya, dari Madiun selanjutnya ke Mardika FM, Kota Blitar. Ada Afik Rahardian yang mengabarkan pemerintah Kota Blitar siapkan 3 kelurahan sebagai pilot project kelurahan tangguh COVID-19. Sobat Pemkot Blitar menggelar rapat koordinasi pembentukan kelurahan tangguh guna menekan penyebaran virus corona di ruang Sasana Praja kantor Wali Kota Blitar Senin 18 Mei 2020. Rapat ini bagian dari tindak lanjut video conference bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Rapat koordinasi dipimpin PLT Wali Kota Blitar didampingi Kapolres Blitar Kota dan Dim 0808 dan Danyon Infantri 511. Santoso PLT Wali Kota dikonfirmasi usai rapat mengatakan pembentukan kelurahan tangguh ini bertujuan untuk membentuk kawasan dengan ketahanan dan kemandirian dalam menanggulangi COVID-19. Pemkot Blitar akan membentuk 3 pilot project kampung tangguh di Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Sananwetan, dan Kelurahan Sukorejo. Santoso menyebut secara teknis sudah melakukan berbagai persiapan, tetapi perlu ada penyempurnaan, misalnya masalah ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan ketahanan sosial. 3 poin itu yang akan menjadi konsep dari Kelurahan Tangguh di Kota Blitar. Rencananya kampung tangguh diwujudkan Pemkot Blitar 1 minggu ke depan. Hari ini sosialisasi dari Kapolres terutama dalam rangka pembentukan kampung tangguh karena ini memang hasil dari telekonferensi kemarin dengan Bu Gubernur, kemudian Pak Kapolda, Pak Pangdam Jaya. Kita diharapkan bisa membentuk yang namanya kampung tangguh, terutama untuk daerah-daerah yang sudah dinyatakan zona merah. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan pihaknya akan membuat mekanisme rinci terkait kelurahan tangguh sehingga di kawasan tersebut akan menjadi pusat informasi dan penanggulangan COVID-19. Leonard juga menambahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan sosialisasi maupun pelatihan di setiap RT dan RW agar kelurahan tangguh terwujud secara optimal. Hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Babinsa, Forkopimda, Camat, Lurah, dan Kepala OPD Kota Blitar, Afik Rahardian, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, geser ke reporter Kirana Nisa ya, yang mengabarkan bahwa Dinas Sosial Kota Blitar mendata penerima BLT yang mengembalikan bantuan selanjutnya dikirim ke Kemensos. Selengkapnya Kirana. Sobat, pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dari Kementerian Sosial Kemensos beberapa waktu lalu. Namun diketahui terdapat beberapa penerima yang mengembalikan bantuan uang tunai senilai Rp600.000 itu karena merasa mampu. Prio Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar mengatakan, memang ada beberapa warga yang mengembalikan uang BLT karena merasa mampu. Pihaknya tidak bisa merinci berapa jumlahnya, namun 1 diantaranya berasal dari Kelurahan Kepanjen Lor. Prio mengaku saat ini masih melakukan pendataan mana saja warga yang mengembalikan bantuan itu. Hasil pendataan selanjutnya akan dikirim ke Kemensos. Menurut Prio, bantuan yang dikembalikan itu nantinya akan dialihkan ke warga yang lain yang benar-benar membutuhkan dan terdampak COVID-19. Namun, yang berwenang memutuskan adalah Kemensos. Prio menyebut selain warga yang mengembalikan bantuan, pihaknya juga mendata warga yang sudah meninggal namun terdata menjadi penerima BLT. Begitu juga dengan mereka yang sudah pindah domisili sehingga tidak berhak atas bantuan tersebut. Kita memberi apresiasi ya. Jadi harapannya bahwa warga Kota Blitar yang merasa sadar dan mampu, harapannya bisa secara sadar mengembalikan, bahwa itu nanti bisa kita alihkan kepada warga yang lain. Sementara itu, Sobat, penerima BLT di Kota Blitar mencapai 8.661 KK. Penerima berhak atas uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan mulai April, Mei, dan Juni. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, selanjutnya dari Kirana Nisa, kita bergeser ke Ralita FM Pamekasan. Ada reporter Esa Mahesa
95 desa tunggu jadwal pencairan BLT DD. Bupati Badrut target sebelum Lebaran semuanya cair. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan pencairan bantuan langsung tunai dana desa bagi warga terdampak COVID-19 selesai sebelum Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Demikian disampaikan Badrut Tamam Bupati Pamekasan beberapa hari lalu usai menyalurkan BLT di Desa Bunder pada Mawu. Menurut Badrut Tamam, dari 178 desa sudah ada kurang lebih 70-an desa yang mencairkan BLT DD dan 95 desa lainnya tengah mengajukan pencairan ke Bank Jatim. Hanya saja pencairan kepada seluruh keluarga penerima manfaat menunggu jadwal. Namun demikian, kendala yang dihadapi saat ini, kata Bupati Badrut, dari 95 desa masih menunggu jadwal dari Bank Jatim sementara Lebaran sudah dekat. 95 pengajuan dari desa yang target kita semuanya harus cair sebelum Lebaran. Kenapa harus cair sebelum Lebaran? Biar suasana kemenangan ini didukung oleh kecukupan makanan, kecukupan finansial, kecukupan suasana yang baik. Baru kemudian setelah itu kita juga akan memberikan bantuan untuk kategori yang lain di luar DD-ADD, di luar BLT DD. Sebelumnya, Aman Faisal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan mengungkapkan total jumlah bantuan langsung tunai dana desa sebanyak 20.740 keluarga penerima manfaat dari 178 desa se-kabupaten. Dengan rencana 3 bulan ke depan menerima bantuan senilai Rp600.000 per KPM. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Terakhir masih dari Realita FM Pamekasan, ada Kholik Maulidi. Pemkab Pamekasan ajak Forkopimda serta pimpinan DPRD menyamakan sudut pandang melawan perang COVID-19. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan ajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk menyamakan sudut pandang dalam mencegah dan melawan perang COVID-19, di mana pandemi tersebut saat ini tengah merasakan masyarakat dan jumlahnya pada setiap daerah semakin bertambah. Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan untuk menyamakan sudut pandang dalam berperang melawan COVID-19 ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintahan serta semua elemen masyarakatnya harus solid dan patuh demi cepat berakhirnya pandemi virus corona. Orang nomor 1 di bumi Gerbang Salam ini memilih diksi kata perang dalam melawan COVID-19 karena belum ada satu negara pun di dunia ini yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman maupun kemampuan dalam menangani pandemi virus corona yang tengah terjadi saat ini dengan membasmi tuntas dan mengembalikan keadaannya seperti semula. Seluruh teman-teman Forkopimda dan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menyamakan sudut pandang dalam berperang. Saya lebih cenderung menggunakan diksi perang melawan COVID-19. Kenapa diksi ini saya pilih? Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang memiliki pengalaman, kemampuan untuk bisa berperang atau membasmi COVID-19 sukses, tuntas, dan bisa bebas dari COVID-19. Bupati Badrut menambahkan, pandemi ini adalah jenis wabah baru di mana hampir dari satu generasi di suatu negara bahkan di seluruh dunia tidak pernah mempunyai pengalaman dan cara penanganan khusus dalam pencegahan serta cara efektif dalam mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, dan sahabat, Anda bisa ikuti kembali ya untuk breaking news update COVID-19 di Jatim News Today setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak di radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.